Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham. Emiten berkode saham HYGN menetapkan harga penawaran perdana senilai Rp140 per sahamnya. PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk atau HYGN mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Pada aksi tersebut, perseroan menawarkan 525 juta saham ke publik atau setara dengan 20,79% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. HYGN menetapkan harga penawaran perdana senilai Rp145 per saham. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi dana segar Rp76,13 miliar dari IPO. Rencananya dana hasil IPO sekitar 49,2% untuk modal kerja guna mendukung strategi perkembangan perseroan. Perusahaan yang bergerak di industri layanan jasa higienitas dan sanitasi ini mencatatkan kinerja positif dalam laporan keuangan terakhirnya. Per Juli 2023, HYGN mencatatkan laba periode berjalan Rp8,79 miliar, mengalami kenaikan 128,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp3,87 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk sudah hadir bersama saya di studio Bapak Vincent Yunanda. Beliau adalah Direktur Utama PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk. Selamat pagi, Pak Vincent. Pagi, Mas Pras. Ya, selamat kami ucapkan kepada perseroan ini yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia ya pada hari ini. Ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa, ini kalau kita bicara mengenai latar belakang, dasar dari manajemen ya, akhirnya kenapa sih memilih menjadi perusahaan tercatat begitu di pasar modal? Baik, jadi sejak kami berdiri tahun 2007, perusahaan selalu bootstrapping untuk mencapai titik hari ini gitu ya. Jadi kami ingin ekspansi lebih kencang lagi, bertumbuh lebih cepat ke depannya. Makanya salah satu caranya untuk bisa melakukan itu adalah through IPO listing. Dan kami juga menginginkan supaya memberikan sedikit berkat untuk karyawan melalui program employee stock allocation juga. Dan juga kami ingin supaya karyawan kami juga tidak complacent. Jadi terus mengejar kinerja yang lebih baik lagi, pertumbuhan lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya dengan kita listing ada juga good corporate governance yang kami lakukan juga. Nah, bicara mengenai jumlah saham yang dilepas ke publik ini mungkin bisa disampaikan kembali berapa banyak, kemudian respon ataupun animo dari investor sendiri terkait dengan perseroan yang baru saja listing itu seperti apa ini, Pak Vincent? Saya rasa animonya sangat baik ya, dapat dilihat dari mungkin harga pasar kami saat ini, dan juga setelah kami roadshow berbicara dengan berbagai investor fundamental, mereka melihat dan menilai perseroan kami memang sehat secara neraca, secara financialnya, dan juga mempunyai tim yang sangat berpengalaman di bidangnya, dan ini menjadi signal yang baik sebenarnya untuk perseroan terus bertumbuh ke depannya. Perolehan dari dana segar begitu yang ditargetkan dari pasar modal sendiri berapa? Kemudian untuk apa saja penggunaannya nanti? Targetnya sekitar Rp76 miliar, dan penggunaannya untuk ekspansi perusahaan. Jadi sekitar 49% untuk modal kerja, ada sebagian juga untuk alokasi capital expenditure, dan sedikit juga modal kerja untuk perusahaan lini bisnis anak perusahaan, yaitu di jasa cleaning service dan jasa pest control atau pengendalian hama. Baik, jadi itu ya komposisi dari penggunaan dana IPO yang diperoleh dari investor begitu yang sudah menanamkan dana mereka di perusahaan dengan kode sahamnya ini HYGN begitu ya tadi ya. Betul. Baik, nah kalau kita bicara mengenai profil yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa, seperti apa sih profil dari perseroan ini, Pak Vin? Ya, jadi menarik sekali, Pak.
Jadi ada sedikit miskonsepsi di publik bahwa EcoCare ini menjual barang-barang atau alat-alat higienitas. Namun itu salah ya. Jadi kami sebenarnya melakukan penyewaan alat-alat higienitas kami, dan itu biasanya dengan sistem kontrakan, biasanya tahunan, dan kami menerima pembayaran dari customer bulanan biasanya. Jadi bisnis model kami adalah asset ownership recurring income business, dan itu adalah sesuatu yang menarik untuk saya rasa para investor dan stakeholder kami. Dan juga kami mempunyai 2 lini usaha yang lain. Satu di jasa cleaning service yang dinamakan PT Tukang Bersih Indonesia, dan ada satu lagi di PT Indo Citra Pasifik, yaitu jasa pengendalian hama atau pest control. Jadi 3 lini bisnis ini bersinergi untuk memberikan facility support services kepada pelanggan. Oke, berarti cukup lengkap ya layanan diberikan oleh konsumen atau masyarakat di Indonesia begitu ya, terkait dengan layanan kesehatan begitu kalau kita bicara kebersihan dan lain-lain begitu. Dan penggunaannya sendiri kalau kita lihat konsumen ini lebih banyak di mana sih? Kalau kita lihat apakah kota-kota besar yang memang banyak gedung-gedung tinggi di sana dan perkantoran kah, atau sudah cukup merata ke seluruh wilayah Indonesia? Jadi kami berada di 20 kota besar di Indonesia, dan kami berencana untuk tentunya masuk ke kota-kota tier 2 dan tier 3 ke depannya. Dan dari situ kami juga bisa melihat bahwa pangsa pasar kami ini sangat besar. Karena begitu ada pertumbuhan di Indonesia, terutama di sektor properti, pembangunan gedung-gedung yang baru, disitulah kami bisa juga melakukan prospektif dan bertumbuh juga bersama dengan pertumbuhan di sektor properti. Di antara 20 kota tadi yang sudah Anda sampaikan yang menjadi backbone ataupun penopang dari perseroan sendiri di wilayah mana nih, Pak Winsor? Kita mainly masih di area Jawa. Jadi kita ada di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya gitu ya, Bali, dan kami juga ada di Kalimantan, Sulawesi sudah ada, Sumatera juga sudah ada, seperti Medan gitu ya. Jadi sudah lumayan national coverage sih, Mas Pras. Berarti kalau sudah nasional dengan tadi pola bisnis yang ya pendapatan berulang ya atau recurring income, ini tentu menjadi prospek yang menjanjikan begitu. Tahun 2024 ini ada aksi korporasi kah, atau mungkin action apa yang akan dilakukan juga oleh perseroan nih, Pak Winsor? Kami berencana untuk melihat kondisi setelah IPO seperti apa, dan mungkin jika ada berkat lebih, kita juga bisa melakukan pembagian dividen sebesarnya sekitar 30%, karena kita juga harus balancing between pembagian ke investor dan juga pertumbuhan perseroan, karena kita harus reinvestasikan ke dalam unit-unit kami lagi untuk bertumbuh. Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi alat-alat yang digunakan, prasarana, kemudian sarana yang Anda katakan ini modelnya disewa, kemudian ada maintenance di sana begitu. Ini lebih banyak memang produk-produk dari lokal kah, atau memang ada juga yang sebagian dari luar? Secara unit kami import, namun untuk penggunaan material di dalamnya adalah dengan vendor lokal. Dan ini kan penggunaan setiap hari, kemudian maintenance juga akan dilakukan setiap bulan kah? Akhirnya memang ini menjadi suatu yang Anda katakan tadi, recurring income buat perseroan. Betul, jadi tim operasional kami akan biasanya melakukan servis bulanan, namun ada juga yang sebulan 2 kali atau 2 bulan sekali juga ada. Itu dia. Memang ini menjadi salah satu yang perlu dicermati juga para investor begitu yang sudah menanamkan dana mereka begitu ya di sini, karena tadi ada miskomunikasi, mispersepsi lah ya terkait dengan perseroan bahwa EcoCare Indo-Pasifik ini tidak menjual produk begitu, tapi memang tadi ada persewaan di sana begitu ya, maintenance yang dilakukan begitu ya. Baik. Dan kalau kita lihat dari tingkat persaingan bisnisnya sendiri bagaimana, Pak Vincent? Apakah cukup banyak ini pemain yang di sektor yang sama begitu? Di sektor higienitas sebenarnya sangat sedikit pemainnya, karena ini marketnya sangat niche, karena membutuhkan modal yang sedikit lebih tinggi untuk investasikan ke unit-unitnya untuk dapat bertumbuh. Jadi pemain di sektor higienitas tidak banyak, ada sekitar 2 pemain besar di sektornya.
sebelumnya. Namun dari segi lini bisnis lain seperti cleaning service dan pengendalian hama itu lebih banyak kompetitornya. Namun yang bisa mencakup area senasional coverage seperti kami tidak banyak. Itu dia strateginya seperti apa untuk menghadapi tahun 2024 kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kembali perbincangan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Vincent Yunanda, Direktur Utama PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk. Baik, Pak Vincent, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah disampaikan, ini upaya juga untuk meluruskan persepsi di masyarakat ya terkait dengan perseroan begitu, bahwa ini bukanlah memang yang menjual produk, tapi adalah bisnis recurring income yang prospeknya masih menjanjikan di Indonesia begitu, karena perkembangan dunia bisnis juga berkembang, gedung-gedung perkantoran juga banyak yang bermunculan begitu di Indonesia. Dan Anda melihat bagaimana menatap tahun 2024? Tantangannya seperti apa sih kalau kita lihat bisnis seperti ini? Kalau Anda katakan persaingannya tidak banyak begitu, tapi niche banget marketnya ini, silakan. Jadi tantangan terbesar kami tentunya karena kami di bidang jasa itu adalah sumber daya manusianya. Jadi kami harus terus melatih, memotivasi mereka supaya mereka bisa melakukan service quality sesuai standar kami yang terbaik buat pelanggan. Jadi kami harus sering melakukan training, kita harus sering mengedukasi mereka mengenai product knowledge dan yang lain-lain seperti itu. Pelatihan itu diberikan secara berulang-ulang kah? Begitu mengingatkan memang ini adalah pelayanan begitu jasa. Berarti kan apakah ada yang perlu disampaikan terkait dengan penggunaan produk baru misalnya, atau mungkin ada jasa baru yang akan diberikan kepada customer begitu? Tentunya berulang ya, dari soft skill dan juga hard skill. Jadi kita harus selalu edukasi tim operasional kami untuk jika itu ada produk baru, SOP-nya seperti apa, dan jika itu produk lama pun kita tetap terus melakukan training supaya mereka bisa melakukan service terbaik. Nah, bicara mengenai kinerja perseroan, seperti apa sih kinerja dari sisi keuangan kalau kita sampaikan juga kepada pemirsa? Pendapatan, kemudian laba bersih yang diperoleh sejauh ini seperti apa ini, Pak Vincent? Jadi dari tahun 2007 sampai sekarang pendapatan kami selalu bertumbuh, Pak. Hanya di tahun 2020 ada sedikit stagnan karena pandemi. Namun pandemi sebenarnya menjadi suatu katalis yang baik juga untuk perseroan. Karena hygiene awareness di publik makin meningkat gara-gara pandemi COVID-19. Dan secara laba bersih juga terus bertumbuh sekitar 15-20% per tahunnya. Jadi pertumbuhan di revenue dan laba bersih itu sekitar 15-20% per tahun. Dan di tahun 2003 kami berencana, kami menilai bahwa kami bisa membukukan sekitar 230 miliar pendapatan dengan laba bersih sekitar 18-19 miliar. Wow, itu dia 18 miliar rupiah begitu laba bersih. Kalau target tahun 2024 ini apakah bakal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu? Tentunya. Jadi kami juga memproyeksikan di tahun 2024 laba bersih sekitar 25 miliar. 25 miliar dari sebelumnya 18 miliar rupiah. Nah, penggunaan dana segar tadi ada sekitar 76 miliar rupiah begitu ya? Betul. Nah, itu kalau Anda katakan tadi ada ekspansi bisnisnya, akan ekspansinya mau ngapain aja nih Pak Vincent? Banyak. Tentunya kita ingin membuka cabang-cabang baru di kota-kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia yang belum ada coverage-nya oleh perseroan kami, seperti Pekanbaru, seperti Lampung, dan lain-lain. Dan kami juga akan berekspansi juga di lini bisnis anak usaha. Jadi ada di cleaning service dan tentunya di pengendalian hama yang pangsa pasarnya begitu besar, Pak Pras. Karena 100 tahun yang lalu kita ada namanya tikus, nyamuk, lalat, dan lain-lain, dan tentunya ke depannya juga masih ada. Jadi butuh jasa pengendalian hama, kami hadir di situ. Masih akan tetap dibutuhkan berarti ya kalau kita bicara mengenai upaya-upaya untuk menjaga kebersihan begitu dan kesehatan kaitannya dengan masyarakat di tanah air. Nah, bicara mengenai keunggulan kompetitif, kira-kira juga apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa ini, Pak Vincent? Keunggulan kami yang menurut saya tidak ternilai dan sangat besar itu adalah
customer base kami, Pak. Customer yang base, sudah sekarang mencapai 10.000 lebih customer base di seluruh Indonesia. Jadi kami mengenal property owner, general manager, purchasing manager, dan lain-lain di gedung-gedung dan di seluruh sektor yang ada, maupun itu perbankan, hospital, hotel, residensial, dan lain-lain. Dan itu menjadi suatu aset yang tidak ternilai karena sekarang kita jika ingin mengekspansi ke lini bisnis vertikal lain seperti pengendalian hama dan seperti cleaning service, itu bisa sangat mudah dilakukan karena kita berbicara dengan orang-orang yang sama. Jadi cross sellingnya itu bisa sangat dijangkau, dan national coverage kami juga menjadi key competitive advantage karena tidak semua kompetitor mempunyai national coverage. Wow, jadi, itu dia. Berarti memang untuk coverage areanya juga sampai global, dalam artian di wilayah Indonesia itu sudah hampir tercukupi lah. Ya, jadi kami bisa melakukan service dengan lebih cepat karena kami mempunyai kantor cabang di berbagai wilayah. Oke, itu dia. Berarti nanti jumlah customer-nya bisa di atas 10.000 lagi begitu kalau kita lihat dengan ekspansi yang sudah dilakukan. Nah, bicara mengenai digitalisasi begitu kan, hampir semua rata-rata apalagi pasca pandemi kalau Anda katakan tadi kan semuanya sudah mengarah ke sana. Apakah itu menjadi salah satu hal yang Anda katakan bisa jadi berkat juga begitu buat perseroan dengan penggunaan digitalisasi? Ya, jadi sebenarnya waktu pandemi kita malah berinvestasi, Pak, di ranah digitalisasi, yaitu kami berinvestasi di sistem ERP, Enterprise Resource Planning, supaya kami bisa mengintegrasikan data kami semua, mulai dari sales channel sampai dengan operational service. Dan kami juga berencana untuk melakukan operational service kami berbasis aplikasi. Jadi memang kami sangat berupaya untuk berinovasi sistem aplikasi digital dan lain-lain. Oke, itu dia. Nah, kita akan lihat seperti apa begitu target lagi di tahun depan begitu, dan tahun 2024 ini apakah bisa menjadi penopang juga bahwa kinerja masih akan terus berlanjut dari perseroan. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Vincent Yunanda, Direktur Utama PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk dengan kode saham HYGN. Baik, Pak Vincent, 2024 kemudian tadi target dari perseroan juga bertambah lagi menjadi 25 miliar rupiah begitu ya di tahun 2024 ini. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya lain begitu? Market participant sendiri seperti apa, kemudian bagaimana dengan prospek bisnis, kemudian siapa saja sih sebenarnya yang berada di belakang dari perseroan sendiri? Ya, menarik ya, bahwa dari segi market participant kami ternyata ada juga yang masuk adalah investor-investor selain investor lokal, institusi, ada juga institusi dari luar negeri juga. Jadi sebenarnya minat terhadap EcoCare ini boleh dibilang lumayan baik dari segi partisipannya. Dan dari prospek usaha bisnis ke depan tentunya sangat baik juga. Tadi sudah kami highlight bahwa seiring dengan pertumbuhan bangunan-bangunan di Indonesia, itu juga menjadi pangsa pasar, dan juga dari segi pest control itu menjadi, saya boleh katakan, evergreen industry, karena selalu adanya kebutuhan untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Jadi prospeknya sangat menjanjikan, dan dari Asfami juga kami bisa memproyeksikan di 2025 bahwa industri pest control itu ada sekitar 3,5 triliun. Jadi sangat menjanjikan lah prospeknya untuk bisnis kami. Nah, dari sisi penggunaan produk ya, alat-alat yang digunakan tadi untuk beberapa lini usaha begitu, bagaimana dengan kaitannya dengan lingkungan ini, Pak Vincent? Apakah memang sudah ramah lingkungan kah produk-produknya begitu sehingga cukup aman begitu? Ya, tentunya kami mengutamakan itu untuk setiap produk-produk kami supaya bisa hadir dengan konsep ramah lingkungan. Di perseroan sendiri namanya Think Green. Jadi kita selalu ingin berupaya untuk memikirkan semua inovasi yang bisa melestarikan lingkungan dan ramah buat lingkungan. Ya. Baik, ada riset sendiri begitu, ada mungkin
research and development yang dikembangkan oleh perseroan untuk terkait dengan pengembangan produk ataupun nanti pelayanan sendiri kepada customer? Karena mengingat tadi kan ekspansinya cukup masif juga nanti diusahakan dengan dana segar yang diraih dari IPO. Ya, kami mempunyai R&D team sendiri dan kami selalu berkolaborasi dengan para vendor-vendor. Kami bekerja sama supaya dapat produk-produk yang ramah lingkungan tadi dan juga produk-produk yang bisa less waste, menghasilkan less waste. Ya. Dan sejauh ini ada permintaan khusus tidak sih dari customer begitu terkait dengan layanan jasa yang diberikan oleh perseroan begitu, mengingatkan setiap perusahaan kadang-kadang berbeda begitu keinginannya. Betul. Biasanya dari preferensi pengharum ruangan. Jadi ada customer yang suka misalnya pengharum yang lebih floral, ada yang fruity dan lain-lain. Itu customer base kami berbeda-beda. Dan ada juga yang menginginkan, saya mau dispenser yang digital karena sekarang trennya lagi digital semua, supaya tidak ada kontak dengan surface gitu kan. Jadi ada dari situ juga sih. Oh, itu dia. Mungkin terkait dengan alat, kemudian juga bahan-bahan yang digunakan pun menyesuaikan ya dengan keinginan customer tadi ya. Betul. Wow, ini keren juga. Jadi sangat customizable. Iya. Bagaimana harapan Anda terkait dengan tahun 2024 kinerja perseroan lagi seperti apa? Tentunya harapannya setelah IPO ini kami bisa bertumbuh lebih cepat, kinerjanya juga semakin baik dan publik bisa mengenal bahwa EcoCare ini adalah sesuatu perseroan yang unik dan pertama kalinya ada hadir di Bursa Efek Indonesia. Jadi supaya ini bisa juga mendorong untuk perusahaan-perusahaan lain lebih semangat, terutama di bidang facility support services, karena if we can do it, maybe they also can do it too. Gitu. Oke, berarti optimis ya setelah melantai di pasar modal begitu. Betul. Baik, Pak Vincent, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, tentunya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya usai jeda yang satu ini. Stok beras